Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Gimana hari ini? Udah sarapan? Tadi udah sholat subuh? Alhamdulillah. Baik, hari ini anak soleh semuanya. Kita lanjutin belajar kemarin. Kemarin kita belajar bagaimana kita tidak boleh marah. Kita harus mengendalikan amarah kita. Apabila kita marah, kita harus duduk. Lalu kalau kita duduk, kita harus diam dulu. Kalau misalkan diam dan duduk masih tidak memberi efek kepada tubuh kita, maka kita disarankan untuk berwudu. Nah, jangan lupa kita juga harus berbanyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun agar selain membuat hati kita adem, itu juga membuat kita diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh, hari ini kita bahas pelajaran selanjutnya, yaitu bab yang kedua, subtema 2, yaitu fasik. Apa itu fasik? Di buku kalian di halaman 42, di situ jelaskan bahwa fasik adalah, dalam bahasa Arab, fasikun artinya orang yang merusak. Berasal dari fi'il madi fasaqo yafsuku fasikun. Fasaqo yafsuku fuskon. Fasaqo yafsuku fuskon wa huwa fasikun wa dzaka mafsukun. Isim fa'il dari fasaqo yang bermakna orang yang merusak. Nah, sesuatu yang merusak itu disebut dengan fasik. Nah, dalam istilah syariat, dalam agama Islam, fasik bermakna adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dia. Dia percaya bahwa Allah adalah Tuhan dari semesta alam. Dia percaya bahwa Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lain adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan agama Islam di dunia ini. Dia percaya akan semua itu. Dia percaya akan aturan. Dia percaya akan dosa. Dia percaya akan takdir. Dia akan percaya akan semua hal-hal gaib. Dia percaya semua itu. Dia percaya akan dosa dan pahala. Percaya bahwa ada surga dan neraka. Dia percaya semua itu. Jadi orang fasik percaya kepada Allah Subhanahu wa taala serta kebenaran ajaran Islam, tetapi ada tetapinya nih. Jadi orang fasik itu sifatnya seperti ini nih. Akan tetapi tetap menjalankan perbuatan durhaka atau dosa besar. Gampangnya, ketika ada orang dia beragama Islam, ngaku dia sebagai orang Islam, telah bersyahadat, tapi dia tetap melaksanakan dosa. Dia suka mencuri, dia suka durhaka kepada orang tuanya, dia masih saja melawan kepada orang tuanya, tidak patuh terhadap perintah orang tua atau gurunya. Dia masih saja tidak sholat, walaupun sholat dia masih saja suka main, masih suka mabuk-mabukan, masih suka minum-minuman, masih suka melakukan perbuatan yang dosa, maka orang itu disebut dengan fasik. Orang fasik selain itu adalah seperti contohnya orang-orang yang mengaku agama Islam tapi dia sengaja tidak melaksanakan sholat, entah karena sibuk kerja, sibuk sekolah, sibuk karena tugas-tugas, entah sibuk karena apa saja, itu tetap saja disebut dengan orang fasik. Orang fasik artinya adalah orang yang merusak. Jadi anak soleh kalian di rumah atau bapak nih, ini menjadi peringatan buat bapak, buat kalian, buat semuanya. Orang-orang yang masih saja suka melakukan dosa, melakukan kesalahan, baik yang besar ataupun kecil, khususnya yang besar, berjudi, meminta pertolongan kepada dukun, percaya hal gaib, percaya zodiak, lalai akan sholat, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berbagi kepada orang lain, sholat jarang, ngajinya apalagi,
tiap hari main game mulu, itu juga termasuk orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang merusak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Salah satu ciri orang fasik di halaman 43 dijelaskan, tidak mau menerima nasihat orang lain. Ketika orang lain memberi nasihat kepada orang yang fasik ini, tapi orang fasik itu tidak terima, bahkan mencolot alias nyolot matanya, membelakangkan matanya, tidak terima, bahkan dengan nada marah, nada tinggi, dia membalas ucapan tersebut. Apaan sih? Kamu ngomong apa sih? Kamu kayak ini benar saja. Orang lain dikatakan seperti itu, padahal kamu juga tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan. Kamu tidak terima, maka itu disebut dengan orang yang fasik. Padahal sebenarnya orang yang fasik merasa apa yang dilakukannya selalu benar. Ya, padahal sebenarnya merugikan baik bagi dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Orang fasik selalu saja merasa apa yang dia lakukan itu benar, tapi dia tidak sadar bahwa apa yang telah dia lakukan itu juga merugikan kepada dirinya, juga kepada orang lain di sekitarnya. Kadang kita tidak sadar melaksanakan dosa, kadang juga kita tidak sadar anak soleh telah melaksanakan perbuatan dosa besar. Maka dari itu perbanyaklah kita meminta ampun kepada Allah SWT. Ketika setelah selesai sholat, jangan lupa kita wiridan. Ketika selesai membaca atau melaksanakan perbuatan dosa, baik itu besar atau kecil, langsunglah kita meminta ampun kepada Allah dengan membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Perhatikan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini perkataan orang fasik ketika diberi nasihat agar tidak merusak bumi. Dia berkata, aku orang yang membuat kebaikan, bukan malah berbuat keburukan. Dia tidak terima bahwa dia telah diberi nasihat oleh orang lain. Dan orang-orang yang seperti itu, dia berhak diberi gelar sebagai orang-orang yang fasik. Akan tetapi orang yang fasik mengetahui tentang perintah dan larangan dalam agama Islam. Dia tahu kalau menggunjing orang lain, bergosip tentang orang lain, itu perbuatan dosa. Dia tahu kalau mengambil hak orang lain itu adalah dosa. Dia tahu kalau marah itu merupakan suatu dosa. Tapi orang-orang yang fasik ini tetap melaksanakan dan mengabaikan aturan-aturan tersebut. Tapi dia tahu bahwa itu telah dilarang, tapi dia tetap mengabaikannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang fasik. Allah sangat membenci orang-orang yang memiliki sifat fasik. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberi istiqomahan dalam beribadah agama Islam, tetap diberi istiqomahan dalam berbuat kebaikan kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang lain, kepada hewan dan kepada lingkungan sekitarnya. Amin. Bahkan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa orang fasik itu tidak sama dengan munafik. Ada perbedaan orang fasik dengan orang munafik. Berikut beberapa cara agar terhindar dari sifat dan perbuatan fasik. Nah, mungkin Bapak jelaskan sedikit. Orang fasik ciri-cirinya ada 3. Ketika dia berkata, dia berbohong. Ketika dia diberi amanah, dia tidak bisa menjaga amanah tersebut. Dan ketika dia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Idza tumina khana, dan apabila ia berjanji, ia mengingkari. Itu ciri-ciri orang yang munafik. Tapi orang yang fasik, dia itu lebih condong ke hal ibadah. Dia tahu kalau sesuatu itu haram, tapi dia tetap melakukan. Maka itu contoh kecil dari orang-orang yang fasik. Cara
agar terhindar dari sifat fasik. Pertama, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun sunnah. Ketika selesai sholat ibadah apa saja, selesai sholat wajib jangan lupa harus iringi dengan sholat sunnah, baik sholat sunnah qibliyah ataupun sholat sunnah ba'diyah. 2, banyak bergaul dengan orang-orang saleh. Jangan suka kalian senang dengan pergaulan yang toksik, pergaulan-pergaulan yang menyebabkan kita semua makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. 3, menghindari bergaul dengan orang-orang yang fasik. Ketika kita tahu ada orang fasik, jangan pernah dekati. Kita kurangi pergaulan kita, interaksi sosial kita kepada orang-orang yang fasik, karena lingkungan kadang bisa menyebabkan kita mengikuti apa yang dibiasakan oleh orang-orang berada di sekitar kita. 4, mengingat kebencian Allah kepada orang yang fasik. Selalu ingat bahwa Allah membenci orang-orang yang fasik. Niscaya kita akan mengurangi dan tidak melakukan sesuatu yang berbau kefasikan. 5, mengingat azab Allah akan ditimpakan kepada orang yang fasik. Selalu ingat kepada dosa, selalu ingat kepada siksaan kepada orang-orang yang fasik oleh Allah Subhanahu wa taala di baik dunia maupun kelak di akhirat. Biasanya orang yang fasik berat untuk berinfak dan bersedekah. Pelit. Dia tidak mau bersedekah dan tidak mau berinfak, sama seperti Qarun. Dia sangat kaya di zaman Nabi Musa, tapi kekayaan tersebut membuat dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Dia mati tertimbun dalam tanah bersama harta-hartanya. Naudzubillah. Maka dari itu jangan sampai ada salah satu dari kita menjadi Qarun selanjutnya. Naudzubillah. Naudzubillah. Yang menganggap bahwa rezeki yang didapat adalah hasil usahanya sendiri, bukan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap semuanya adalah kerja kerasnya dia mendapatkan rezeki tersebut. Naudzubillah. Naudzubillah. Maka dari itu kita selalu ingat bahwa semua yang kita dapatkan hari ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa kehidupan hanyalah di dunia saja. Mereka tidak percaya bahwa akan amal-amal kita di dunia akan dihisap oleh Allah, harta-harta kita akan dihisap, dari mana kita dapat, untuk apa harta kita diinfakkan oleh kita. Itu semuanya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak akan ditanyakan menjadi apa? Apakah harta kita menjadi menyebab kita masuk neraka ataukah menjadi penyebab kita masuk surga? Semua akan ditanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat. Mereka menghabiskan umurnya untuk bersenang-senang. Mereka tidak ingat akhirat dan tidak mempersiapkan diri untuk hari akhir nanti. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu anak soleh, mari kita kurangi kefasikan, mari kita perbanyak kebaikan kita, istiqomahkan kebaikan-kebaikan kita. Paham ya anak soleh di rumah? Oke anak soleh. Sekarang tugas kalian adalah, silakan kalian tulis di buku tulis, ambil foto ke bapak. Tugasnya adalah cari 5 contoh fasik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalian tulis di buku tulis. Seperti biasa, jangan lupa kasih nama, tulis, dan nomor absen serta kelas kalian. Baik, semoga bermanfaat materi kali ini. Jangan lupa mari kita kurangi kefasikan, tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa berbuat baik kepada orang lain. Jangan lupa sholatnya yang terpenting. Baik, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.